Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah.
Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Allah di atas segala nama, Allah yang luar biasa, Allah yang layak terima pujian kita. Haleluya, yes, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yang di rumah-rumah saya percaya, Bapak Ibu dimanapun berada, saya percaya tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kami mengajak pada pagi yang indah ini, kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan namanya, kita memuji Dia, karena Dialah Allah yang layak kita sembah. Amin. Haleluya. Mari bersatu hati Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Kita akan tinggikan namanya, Yesus. Haleluya. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang.
atas, kanan, kiri, katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Allah. Tuhan Yesus yang mengasihi kami ya Tuhan. Kau Allah yang senantiasa ada bersama kami Tuhan. Sehingga hidup kami akan semakin kuat Tuhan. Karena Engkau penolong kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Hanya bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Hanya nama-Mu saja dibesarkan ya Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Oh haleluya, mari sembah Dia Yesus. Oh haleluya, Yesus baik, Yesus sungguh baik, kami menyembah-Mu. Haleluya, oh haleluya, mulialah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, mari sembah Dia lebih lagi. Yesus, oh Yesus, nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu mulia Tuhan. Engkau layak terima pujian kami. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya, mari sembah Dia lebih lagi. Oh haleluya, Yesus, mulialah nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang layak ditinggikan, dimasukkan namanya. Yesus, Yesus, haleluya. Ramaya sakala ramaya sandara bala 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 bala. Hidayala ramaya sande. Jesus. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan nama-Mu besar Yesus. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Oh, Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidup. Katakan sama-sama, bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu.
dengan sungguh-sungguh katakan bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu Tuhan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini ya Tuhan. Tempat ini dipenuhi nama. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sembah Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Kau layak terima pujian kami ya Tuhan. Engkau dahsyat ya Tuhan. Oh Engkau mulia Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Ramaya sakara para. Mari terus tinggikan namanya melalui pujian kita pada pagi hari ini Tuhan. Sukakan Tuhan. Sukakan Tuhan dengan penyembahan kita. Ramaya sakala ramaya sadara para. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu katakan. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat. Dan kau tetap Tuhan, amin.
Engkau saja Allah yang kami sembah Tuhan. Dibesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Oh terima kasih berkasih setiamu ya Allah bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh melewati hari-hari kami Tuhan. Kami boleh aman bersama Engkau Tuhan. Kami boleh kuat bersama Engkau. Karena Engkau penghibur Tuhan. Engkau penolong kami yang setia ya Allah. Oh rapala ramaya syakala rabala rabala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Haleluya. Ramaya sakala ramaya sande. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami ya Tuhan. Ini penyembahan kami ya Bapa. Yang kami naikkan Tuhan. Hanya bagi Engkau saja Allah. Allah yang layak dan bertata di atas pujian kami ya Tuhan. Dibesarkan nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami sungguh percaya Tuhan. Siap kami umat-Mu Tuhan. Tuhan jamah dan lawat Tuhan. Baik yang di rumah-rumah, dimanapun berada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Lawatan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang beban berat dalam nama Yesus Tuhan lepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan hati kami terus penuh berian pujian. Ucapan syukur kami dalam Engkau ya Allah. Kemuliaan Tuhan turun atas rumah tangga di mana berada ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini pujian kami yang kami peralaskan. Kami naikkannya dalam nama Yesus. Allah yang dahsyat. Allah yang layak disembah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yes. Yes Lord. Makasih Tuhan. Makasih. Haleluya umat Tuhan. Yang berkati Tuhan. Sama-sama kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya bahwa hari-hari ini kasih dan anugerah Tuhan tetap dicurahkan untuk setiap kita. Kebaikannya tidak berkesudahan. Anugerah demi anugerah tetap kita bisa rasakan di dalam masa pandemi seperti ini. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan terus melihat bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh yang tidak tergoncangkan dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Kita percaya bahwa kebenarannya iya dan amin. Tuhan sekali-kali tidak pernah berbohong. Dia selalu mengenapi janjinya atas setiap kita. Karena itu sebelum kita sama-sama mendengar kebesaran firman Tuhan, saya ngajak setiap kita menaruh tangan kita di dada dan tegakkan dan katakan, Tuhan sungguh mengasihi. Tuhan sangat mengasihi. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya akan berbagi tentang apa yang menjadi prioritas utama sebagai orang percaya. Apa yang sungguh-sungguh harus kita upayakan menjadi prioritas. Karena hari-hari ini kita diisi, ditarik. Kita juga dipromosikan dengan berbagai hal yang kadang-kadang kita tidak tahu memilih yang mana. Karena itu penting sekali di dalam hidup ini kita selalu bertanya, kita selalu memberikan hal-hal yang prioritas untuk kita kerjakan dibandingkan kita melakukan semua hal yang belum tentu semuanya itu bermanfaat. Selain itu waktu kita yang singkat, hidup kita terbatas, seminggu itu ada 7 hari, 1 hari ada 24 jam, dan bagaimana kita menggunakan hari-hari ini supaya hari-hari ini kita gunakan dengan sangat produktif sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya akan membacakan di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Di layar ada Bapak Ibu ya.
Silakan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, pesan Tuhan hari ini di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Poinnya adalah jangan kamu khawatir. Tentang apa? Tentang apa yang akan kau makan, akan kau minum, akan kau pakai. Itu kebutuhan pokok. Kenapa? Karena ini semua dicari bangsa-bangsa, dan bukan hanya itu. Tuhan tahu kita membutuhkan. Nanti saya jelaskan betapa kasihnya Tuhan pada setiap kita, sehingga dia meninggalkan segala kemuliaannya untuk turun, untuk menebus kita. Kenapa? Karena kita dianggap sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Artinya apa? Setiap kita diprioritaskan oleh Tuhan. Tuhan meninggalkan segala kemuliaannya untuk mengasihi Bapak dan Ibu. Nah, ini apa artinya Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya di dalam Matius 6 ayat 33, hal yang terutama adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terutama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana prakteknya di dalam masa pandemi ini kita bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Banyak kawan-kawan yang work from home karena belum biasa, hari-harinya tidak produktif. Kenapa? Bingung melakukan apa? Karena tidak dikontrol pekerjaannya, jadi tidak jelas hasil. Jadi bingung, kemudian ada tawaran ke sana kemari, dia bingung mengiyakan dan menolak. Ada juga yang masih ke kantor. Ada juga yang diberhentikan dari kerja. Ada juga yang perusahaannya harus di stop dulu, sehingga dia tiap hari mengajak kita ketemu untuk sekedar ngobrol. Pilihan-pilihan begitu banyak. Tetapi saya mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam bahasa sehari-hari dikatakan apa? Prioritaskanlah Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama. Gimana maksudnya? Artinya jangan memulai hari tanpa Tuhan. Jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang penting terus kau anggap itu benar. Minggu lalu dalam sebuah diskusi Alkitab, saya diajak teman-teman merenungkan ketika murid-murid Yesus dipanggil untuk pergi memberitakan Injil, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Kenapa mereka itu mujizat itu terjadi? Kenapa? Pada saat itu itulah kehendaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya kehendak, dan kehendak itu disampaikan kepada murid-muridnya. Acap kali dalam hidup kita hanya merasa ini kehendaknya, kita merasa itu baik, kemudian kita lakukan. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh setiap hari mencari kerajaannya dan mencari kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 13, dan juga di dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Murid-murid Yesus bertanya, Tuhan ajarilah aku berdoa, di dalam Lukas 11. Murid-murid Yesus itu hampir 4 tahun bersama Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka melihat Yesus membangkitkan Zakius dari kematian. Lazarus maksudnya, bukan Zakius ya. Dia datang ke rumah Zakius, pemungut pajak, dan melakukan makan bersama, dan keselamatan terjadi di rumah Zakius. Tetapi di dalam Lukas 11 dikatakan apa? Tuhan ajari aku berdoa.
Murid-muridnya tahu sesuatu yang penting, seperti Yohanes Pembaptis mengajari berdoa. Kemudian Yesus menjawab doa seperti yang kita sama ini dengari, itu doa Bapa kami. Ditulis di Lukas dan Matius. Saya bacakan untuk Bapak Ibu supaya kita semua diingatkan kembali. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Mari kita sama-sama berbaca ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada maupun yang ada di rumah yang mendengar secara online, saya mengingatkan dan juga menegaskan, doa Bapa kami adalah mengambil keputusan memprioritaskan kerajaan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Kerajaan Tuhan itu prioritas. Kerajaan Tuhan itu Tuhan yang menjadi raja. Kerajaan Tuhan itu kerajaan surga. Itu bukan nanti. Kerajaan surga itu bukan nanti ketika kita mati. Itu pasti Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan pasti. Karena kita diselamatkan oleh iman. Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus ditebus dan diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan surga. Berbicara hari ini kita ada di bumi, Yesus adalah rajanya. Sistem pemerintahan di mana cara pengaturannya semua sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan seringkali prinsip firman Tuhan itu berbeda dengan prinsip yang ada di dunia. Prinsip yang ada di dunia seringkali kita dengar misalnya hemat pangkal kaya. Firman Tuhan bilang kalau engkau tidak menabur, engkau yang tidak menuai. Prinsip di dunia seringkali berkata subsidi silang yang kaya membantu yang miskin. Ada juga di dalam prinsip Alkitab. Tapi Alkitab berkata kepada yang punya semakin diberkati, semakin diberi. Kepada yang tidak punya diambil daripadanya. Apalagi daging bertentangan dengan roh. Hidup di dunia memang hidup di dalam daging, tetapi kita tidak bisa mengandalkan daging. Kerajaan Allah berarti apa? Pemerintahan Yesus adalah penguasa tertinggi dalam kehidupan setiap kita. Bukan keuangan kita yang menyelamatkan kita. Bukan networking, bukan jabatan, bukan keahlian, bukan profesi. Itu diberikan Tuhan kepada kita untuk menjalani hidup. Dan itu pun kita harus jalani dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tapi yang penting adalah menjadikan Yesus raja. Raja itu beda dengan pemerintahan presidensial atau parlementer. Kalau raja itu ngambil keputusan King do not wrong. King cannot do not wrong. Artinya raja tidak bisa berbuat salah. Semua keputusannya singkat. Nggak perlu pertimbangan DPR. Pak Jokowi berkuasa, tetapi keputusan-keputusan penting dia punya kontrol. Pemerintah itu DPR. Artinya kekuasaannya terbatas. Tapi raja, Yesus, raja, itu unlimited resources, sumber yang tidak terbatas. Karena itu Tuhan Yesus layak dipercaya. Katakan amin. Jadi jangan sampai hari-hari ini Bapak Ibu saya mendengar laporan penelitian-penelitian kekristenan betul-betul diserang imannya, terutama di negara-negara barat. Bahkan kalau lihat pertumbuhan agama yang semakin kecil atau orang yang meninggalkan imannya, rata-rata mereka di masa pandemi ini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Karena mereka melihat Kristus
nggak bisa lagi diandalkan. Itu kesalahan terbesar. Kristus tetap bisa diandalkan. Katakan amin. Kristus adalah kekuatan kita yang terutama. Karena itu Bapak Ibu 2 poin. Apakah kehendak Tuhan? Apakah raja kita itu Yesus? Apakah penguasa tertinggi itu Yesus dalam hidup kita? Kalau enggak Bapak Ibu, kita akan melakukan banyak kesia-siaan. Endingnya itu menyedihkan. Banyak orang melakukan hal yang baik banyak, tapi belum tentu yang baik bagi seseorang itu kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Ada yang merasa dia baik, oh kita contoh, tapi kenapa kok saya gagal? Karena kehendak Tuhan atas setiap pribadi berbeda. Katakan amin. Kehendak Tuhan atas sahabat saya, atas diri saya, atas tetangga saya berbeda. Atas pemimpin satu, pemimpin lain berbeda. Itu kehendak pribadi. Kehendak umum tetap pewahyuan sifatnya umum. Tapi yang khusus Bapak Ibu, mari kita cari. Mari kita selalu mengutamakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Bukan kehendak kita. Seorang bapak 2 minggu lalu datang ke rumah saya. Pak, saya minta dimuridkan. Saya bilang, ini masa pandemi jadi nggak bisa sering ketemu. Gak apa-apa Pak. Terus saya tanya, apa persoalannya ketemu? Saya sering kali merasa kehendak saya yang paling baik, tapi sering kali saya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Wow. Saya bilang, yang Bapak sampaikan benar. Mari kita mencari kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa. Saya ulangi, mari kita mencari kehendak Tuhan. Kalau kau mendapat penawaran apapun, kelihatannya baik, jangan buru-buru diambil. Ambillah waktu, berdoa. Tuhan, apakah kehendak-Mu ada di tempat ini? Musa mengatakan, kalau kau nggak pergi, saya nggak pergi. Hari-hari ini Bapak Ibu, jemaat Tuhan, sungguh-sungguh harus mencari kehendak Tuhan. Saya akan mengambil contoh Bapak Ibu di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, jika Bapak Ibu tahu betapa berharganya kerajaan surga itu, maka kita akan mencari sepenuh hati. Karier penting, kekayaan penting, tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu kerajaan surga. Kerajaan surga dan kebenarannya. Apakah kita sudah mencari dengan sepenuh hati? Perumpamaan ini mengajar dia mencari. Bapak Ibu, jarang sekali orang menemukan harta karun karena nggak sengaja jalan-jalan di tepi jalan tiba-tiba tersandung harta karun yang luar biasa. Jarang. Yang sering kita lihat adalah film-film Indiana Jones atau film-film lain yang mencari harta karun dengan mengupayakan, meneliti peta-peta, meneliti sejarah, meneliti sampai akhirnya dia menemukan. Artinya harta karun ini gak datang dengan sendiri. Dia mesti dicari dengan sepenuh hati. Kerajaan surga diumpamakan sesuatu yang sangat berharga. Dia cari, dia ada waktu, dia meneliti, dia menggali, membandingkan, sungguh-sungguh ini benar gak? Waktu beberapa pendeta meminta saya mentor, saya ketemu seorang pengusaha tambang yang menceritakan bagaimana rindunya sama kerajaan Allah. Dia itu karena saking kayanya tidak ada waktu lagi bekerja, semua sudah punya, sehingga dia jam pagi sampai jam 12 itu
Gak bisa diganggu. Saya kalau WA dia baru jamnya jam 2 gitu. Dia bilang, maaf Pak Mahyoni, kenapa? Saat itu saya selalu membaca firman, menyelidiki. Saya WA-an sama dia dengan firman. Itu saya bukukan karena yang dia sampaikan itu permata bagi saya karena penyelidikan dia. Itu dalam waktu 2 bulan itu sudah 25 halaman saya cetak. Waduh, keren duanya. Jadi gitu kan ngomong firman, dia bisa sungguh-sungguh, kemudian dia jam 12 ke atas setelah makan dia baru melakukan hal lain. Karena dia punya waktu, dia punya semua. Dia bilang, kerajaan Allah menggetarkan hatinya. Kalau dia nggak mencari, nggak sungguh-sungguh menemukan, nggak bisa ditemukan. Karena itu menemukan, kita mencari kerajaan Allah. Kerajaan surga itu dengan sepenuh hati, bukan sambil lalu. Masa pandemi, nggak ada yang tahu saat itu datangnya. Masa pandemi, semua menghadapi masalah. Udahlah, berdoa juga kena masalah, enggak juga kena masalah. Baca firman kena masalah, enggak juga kena masalah. Jadi santai-santai itu namanya sambil lalu. Itu berbahaya, itu tidak mencari. Mencari itu sepenuh hati. Bilang kiri kanan, sepenuh hati. Sepenuh hati. Mengutamakan. Kalau suka baca, beli buku-buku. Diteliti. Kalau suka baca firman, Alkitab dibaca. Berbagai versi diteliti. Aduh, sejarahnya gimana ya? Kalau apa lagi? Kalau suka menyembah Tuhan, menyembahnya itu sampai betul-betul melting, hatinya hancur. Setiap pagi itu, Tuhan, engkaulah kekuatanku, ya Allah, Masya Allah. Dia yang nangis, yang merasakan anugerah, berbicara Tuhan. Bukan berdoa sebagai suatu kewajiban. Berdoa habis itu pergi. Tuhan mau ngomong, udah pergi. Langsung berdoa, banyak kalimat diungkapkan. Kemudian Tuhan ngomong, anakku dia udah pergi, amin, tinggal pergi. Itu sambil lalu. Mau makan berdoa, mau pergi berdoa. Itu sambil lalu. Tapi orang yang mencari kerajaan Allah, ada waktu khusus. Dia senang, dia rindu, dia mencari dengan sungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu, ketika dia ketemu sukacita. Oh, ini pertanyaan saya. Kenapa orang Kristen tidak boleh cerai ya? Kenapa? Kenapa ya kita butuh Roh Kudus? Dia cari, dia senang, dia melompat-lompat, dia ceritakan. Dia ketemu lagi apa? Kenapa ya kita harus menghargai orang tua? Kenapa? Kenapa ya Tuhan menghendaki kita memprioritaskan kerajaannya? Kenapa? Dia cari, dia teliti, dan sukacita melebihi apapun. Karena itu dia menjual semua yang dimilikinya, membeli harta tanah tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 1:18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. 1 Petrus 1:18-19. Saya lanjutkan ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus 6:20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Maaf saudara-saudara, pakai masker. Sekalipun sudah saya siapkan masker yang lembut, nafasnya juga harus lumayan. Ingat, harus olahraga ini ya. Nah Bapak Ibu, kita dibeli dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani dikatakan apa? Agorazo. Agorazo itu transfer of ownership, perpindahan kepemilikan. Jadi kalau kita sudah dibeli, maka kepemilikan diri kita itu bukan milik dosa lagi, tapi milik Kristus. Karena itu Bapak Ibu, kita sadar kita dimiliki oleh Kristus. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Kenapa? Karena Yesus melihat kita ini begitu berharga, kayak harta karun tadi. Dia tinggalkan surga, Bapa dan Roh itu satu di dalam persekutuan yang indah di surga. Ketika Yesus turun, seorang hamba Tuhan menggambarkan,
Anakku harus turun. Bukan sukacita, engkau pergi dengan misi menyelamatkan manusia, membeli mereka. Kalau kita bisa membeli dengan apa yang kita punya, kita jual. Rumah ada, kita jual, kemudian kita beli rumah baru. Tapi ini dibeli dengan sangat mahal, dengan darah Yesus. Engkau sangat berharga. Coba tengok kiri kanan, beri senyum sekalipun dalam masker. Sekarang enak kita pakai masker. Orang tersenyum atau tidak itu tergantung hati kita. Kalau hati kita baik, semua orang kelihatannya tersenyum. Tapi kalau hati kita sedang sensitif, sedang gampang tersinggung, sedang kecewa, semua orang rasanya mencibir kita. Terserah benar atau salah. Pokoknya kalau hati kita sedang kecewa, ketemu orang yang baik pun, dia kok gak senyum ya. Dia gak mau nyapa. Ngapain gua sapa? Karena hatinya. Jadi masker menutupi kepura-puraan itu. Hati kita akan muncul yang asli. Katakan apa ya? Karena itu pilihlah. Engkau menyadari Bapak Ibu, engkau begitu berharga. Semua ditinggalkan. Yesus nangis. Eloi, lama sabachthani. Bapa Tuhan, do you left me behind? Kau meninggalkan aku. Penderitaan Yesus, Bapak Ibu, tinggal saya sangat menderita. Saya bertobat tahun 86 mengikuti seminar Physical Death of Jesus Christ, kematian Yesus. Kakak pembina saya seorang dokter dari Universitas Brawijaya menceritakan detail sakitnya Yesus menebus kita. Ketika tangan dipaku, ketika cambuk yang ada pakunya menancap di punggungnya dan ditarik dagingnya terkelupas. Ketika infeksinya, waduh physical death itu nangis saya, ini nangis. Tapi Yesus menangis bukan karena itu, perhatikan. Yesus menangis ketika apa? Bapa meninggalkan dia. Dia menangis, Bapa juga gak tahan melihat penderitaan Yesus. Dia menangis. Yesus berkata, Bapa, Eli, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Hal yang paling menyedihkan dalam hidup adalah ketika kita putus hubungan. Kita memilih jalan sendiri. Hal yang menyedihkan Yesus, dia terpisah dari Bapa. Seumur hidup Yesus tidak pernah dia terpisah. Dia katakan apa? Semua yang kau katakan berasal dari Bapa. Semuanya dari Bapa. Tidak pernah berkata-kata dengan diriku sendiri. Seorang konseling kepada saya minggu lalu, dia cerita, Pak, saya benci sekali sama dia. Oh, dia ceritakan, saya dikhianati, saya tanya sama dia, apakah orang itu ditebus oleh Yesus? Apakah dia anak Bapa? Apakah Yesus mati untuk dia? Iya. Terus pertanyaan berikutnya, apakah Yesus benci dia? Dia diam. Yesus tidak pernah membenci. Kalau engkau mengaku anaknya Yesus, engkau lebih hebat dari Yesus mulai membenci orang. Kasih. Jadi apa? Kamu yang punya problem, karena kamu tidak mengampuni. Dia baru sadar. Problemnya di kita. Hidup itu begitu indah. Ketika kita mengampuni, gak semua keinginan kita bisa terlaksana, no problem. Tapi beri pengampunan, mengasihi, datangi. Gak bisa datangi hari-hari ini ya karena pandemi. Tapi berikan kasih, berikan perhatian. Bapak Ibu, banyak orang gak suka kepada Yesus. Tapi Yesus tidak pernah benci orang lainnya. Banyak orang mungkin gak suka dengan kita karena kita jauh dari sempurna. Sehebat apapun kita, ada kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Tapi ingat, engkau berharga di mata Yesus. Dia juga berharga di mata Yesus. Prioritaslah kerajaan Allah dan carilah kehendaknya. Engkau akan bisa mengampuni. Karena itu perintah. Engkau akan bisa mengasihi. Dan itu adalah perintah. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita mengambil keputusan yang benar.
Mari kita tundukkan kepala kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kehendak-Mu jauh lebih baik dari kehendak. Pilihanku seringkali salah, tapi hari ini oleh kasih dan kemurahan Tuhan, karena Engkau memilih kami, menebus kami. Kepemilikan kami bukan lagi milik dosa, tapi milik Yesus. Kau menebus dengan darah yang mahal, darah-Mu sendiri, dengan harga yang mahal darah-Mu sendiri. Karena itu biarlah kami dalam hidup yang sekarang boleh mencari kerajaan Allah dan kebenaran dan meminta kehendak-Mu terjadi. Biarlah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun kepada setiap orang yang mendengar firman ini. Oleh kebaikan dan anugerah Tuhan, oleh kasih kepada setiap orang, dan setiap kami boleh memutuskan untuk berdamai dan mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Seperti doa yang menjadi kekuatan bagi kami yang akan terjadi di hari-hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat yang bertugas. Kami persilahkan. Ya, mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa memimpin akan kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Di dalam kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini mereka juga boleh beribadah kepada Tuhan di rumah-rumah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan di dalam ibadah kami juga boleh menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bahkan kami juga sudah dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu tetap bertumbuh di dalam hidup kami. Bahkan semakin bertumbuh Tuhan, berakar dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, Engkau memberkati ya Tuhan kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Lebih Tuhan kalau pada saat pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberkati untuk gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati gembala sidang kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terus makin Kau tambahkan kapasitas yang daripada-Mu Tuhan. Kau berkati dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Kau berkati dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan secara luar biasa. Kau berkati terus dalam setiap pelayanannya Tuhan. Keluarganya Tuhan Kau memberkati. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk wakil gembala sidang kami tempat ini Tuhan. Kau juga memberkati wakil gembala sidang kami tempat ini Tuhan. Hal yang sama Tuhan terus akan Kau berikan Tuhan. Berikan kesehatan, Kau berkati Tuhan. Kau berkati dengan hikmat daripada Tuhan. Semakin Kau juga berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan. Bahkan Tuhan seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan hari ini Tuhan yang sudah ambil alih dalam pelayanan hari ini Tuhan. Apapun pelayanan kami yang kami lakukan Tuhan, biarlah Tuhan itu boleh menjadikan kepada kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Engkau juga memberkati Tuhan untuk seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, pemimpin rohani kami dari pusat bahkan sampai rayon. Biarlah Tuhan hal yang sama Tuhan akan berikan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Diberkati mereka dengan luar biasa, diberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka secara luar biasa Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang menjadi rencana para pemimpin rohani Tuhan, Tuhan akan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Kau juga memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Semakin gereja-Mu di tempat ini Tuhan, semakin bertumbuh Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Tuhan. Berdampak Tuhan, berdampak dari tempat ini Tuhan. Sehingga pencurahan Pentakosta-Mu terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kalau pada saat pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami teringat atas bangsa kami. Biarlah Tuhan apapun yang saat ini sedang terjadi Tuhan, kami
percaya Tuhan, Engkau yang melindungi bangsa kami, Engkau yang memampukan bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan yang daripada Tuhan, pemakmuran daripada Tuhan tetap tercurah atas bangsa kami. Bahkan para pemimpin bangsa kami Tuhan, Tuhan berkati Tuhan, sehingga Tuhan pemimpin-pemimpin ini juga akan mampu Tuhan melakukan setiap tugas-tugas mereka Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan, Engkau juga yang akan menyembuhkan di Tuhan setiap mereka, saudara-saudara kami yang saat ini mereka sedang lemah Tuhan, mereka sedang sakit, mereka sedang berbeban berat. Apapun yang dialami oleh saudara-saudara kami Tuhan, kami percaya, kami katakan iman Tuhan, mereka akan sembuh, mereka akan sembuh, mereka akan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menolong akan setiap umat-Mu ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap akan kehidupan para jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya jemaat gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Diberkati mereka suami istri, di dalam keluarga mereka Tuhan. Anak-anak mereka juga diberkati Tuhan, jadi anak-anak yang luar biasa, yang sehat di dalam kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah sampai hari ini. Kami percaya, dan kalau sebentar Tuhan kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Sebelum kami mengakhiri, kami akan rindu menerima berkat melalui gembala sidang kami di tempat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan pujian kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.